Maka rawi itu berkata, akan datang pada zaman kehidupanmu seorang laki-laki yang berasal dari keturunan Hasyim. Laki-laki itu nanti bernama Muhammad Al-Amin. Jenengane, kok golek ana. Ia berasal dari kabilah Hasyim. Ia akan menjadi seorang nabi akhir zaman. Andai ia tidak terlahir, Nabi Muhammad itu enggak terlahir, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Itu penjelasannya pendeta, bukan orang Islam. Orang ini aslinya Jian, pendeta Nasrani. Ini Islam belum tersiar kemana-mana. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa anda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, wabil khusus para pemirsa yang budiman kaum muslimin rahimakumullah. Melanjutkan ngaji kita memasuki hadis yang ke-6, masih dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Al-hadisu ay hadal hadisu tawi iki iku ana hadis as-sadisu kang nomor 6 fil a'mali yang dalam piro-piro amal allati tukaffiru kang bisa menghapus opo al-a'mal ba'dadzunubi ing sebagiane piro-piro dosa. Hadis yang ke-6 ini menerangkan amalan-amalan yang bisa menghapus sebagian dari dosa. An Abi Nasrin Al-Wasiti qala, dawuh sapa Abi Nasir, sami'tu krungu sapa ingsun Aba Roja'a ing Aba Roja' Al-Atoridi yahdisu halin nyritani sapa Aba Roja' an Abi Bakrin saking Abu Bakar As-Siddiq anna A'rabiyan sak temene ana wong A'rabi, wong Badui di Arab Pak nggih, di Indonesia ada, tapi ini konteksnya Badui yang di Arab, A'rabi, orang pedalaman yang secara umum pendidikannya kalah dengan orang perkotaan. Ini A'rabi yang dimaksud di dalam hadis ini. Atasowan teko sopo A'rabi ilan nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sopo A'rabi, balaho teko ni ing ingsun angka saking panjenengan, annaka sak temene panjenengan iku takulu
dawuh sapa panjenengan minal jumuati iku saking siji salat Jumat ilal jumuati maring salat Jumat liyane wa minas sholati lan saking siji salat ilas sholati maring salat liyane iku kafaratun nglebur dosa lima maring barang bainahunna kang ing dalem antarane jumuah ilal jumuah minas sholati ilas sholati liman keduwe wong ijtanaba kang ngedoi sapa man al kabaira ing pira-pira dosa gedhe. Kala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naam, iya. Aku ngomong ngono." Diriwayatkan dari Abu Nasr Al-Wasiti bahwa ia berkata, "Aku mendengar Abu Raja' Al-Atoridi berkata dari riwayat Abu Bakar As-Siddiq bahwa ada seorang Badui mendatangi Rasulullah. Kemudian ia berkata, 'Telah sampai kepadaku wahai Rasul, bahwa Anda mengatakan kalau dari sholat Jumat 1 sampai sholat Jumat berikutnya, dan dari sholat 1 sampai sholat berikutnya adalah pelebur dosa. Di waktu antaranya bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya." Nanti kita terangkan, kita lanjutkan dulu bacaannya. Summa zada mongko nuli nambahi sapa nabi. Faqala mongko dawuh sapa nabi, al-huslu utawi adus yaumal jumuati ing dalem dina Jumat iku kafaratun nglebur dosa. Wal masyu utawi mlaku ilal jumuati maring salat Jumat iku kafaratun nglebur dosa. Wa kullu qadamin utawi saben-saben langkah, saya manani murad, minha saking masyu iku ka amali isrina kaya amal 20 apane sanatan taune. Fa idza faraha mongko nalikane wis rampung sapa wong minal jumuati saking salat Jumuah ujuira mongko diganjar sapa man bi amali mi'atai sanatin kelawan amal 200 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengulang pernyataan saya di awal, apa yang dikatakan Nabi itu sebenarnya adalah firman-Nya Allah. Karena Nabi tidak akan berbicara kecuali dari wahyunya Allah. Maka apapun yang disampaikan Nabi adalah mutlak kebenarannya. Kita haram untuk ragu. Ragu saja haram, apalagi tidak percaya. Di sini Nabi sepertinya kalau kita bayangkan sholat Jumat itu seperti beramal 200 tahun. Kok enak ya? Satu langkah kaki kita menuju Jumat itu seperti beramal 20 tahun. Lah berarti amal kita lah banyak luar biasa. Nah, nanti lah orang sedeng gone. Wah, ini kesombongan-kesombongan yang seperti ini yang perlu kita luruskan. Begini Ibu Bapak, bahwasanya amal ibadah itu untuk diterima syaratnya banyak. Ketepatan saya sebelum ngaji ini, saya kemarin itu ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Di dalam kitab tersebut itu ada hadisnya Mu'ad bin Jabal yang sangat panjang. Hadisnya Nabi yang diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal, panjang sekali. Bagaimana proses bahwasanya langit itu terbagi 7, dan setiap langit itu ada penjaganya. Kalau kita baca itu nangis beneran.
Karena amal baik kita akan sangat sulit sekali lolosnya. Mohon maaf kalau salah karena ya ngajinya sudah kemarin-kemarin saya lupa. Coba kita bayangin, amal kita secara fikihnya sah, syarat rukunnya terpenuhi, apa-apanya terpenuhi, tidak ada yang terlewat. Tapi karena kita sering menghibah, kita sering ngerasani orang, maka oleh malaikat penjaga langit pertama, amal kita sudah ditolak. Dan begitu sampai langit yang ketujuh. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini janji Nabi benar-benar. Dan kita yakini 100%, jangan ragu. Kita Jumatan itu satu langkah seperti amal 20 tahun. Kita yakini, kita belajar betul-betul seikhlas mungkin. Jangan sampai tercampur riya. Lah ini tadi saya masih hafal. Setelah ada amal yang lolos sampai 7 langit, sampai di bawah arsy bertemu dengan Allah, sepertinya malaikat sudah memastikan amal ini akan diterima. Allah bilang bahwasanya malaikat itu yang diketahui hanya zahirnya saja, sedangkan Allah mengetahui sampai batinnya. Maka amal ini juga ditolak oleh Allah karena yang beramal ini masih riya, masih pamer kepada yang lain. Nah, inilah kaum muslimin, marilah kita beramal sebanyak mungkin. Amal kita perbaiki sebaik mungkin, syarat rukunnya, keikhlasan hati kita, kebaikan akhlak kita, itulah yang kita harapkan. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita masuki hikayah-hikayah yang cukup menarik. Nah, ini wadhukira lan ditutur lan disebut annahu sak temene Abu Bakar iku kana ana sapa Abu Bakar ana iku tajiron, pedagang waktal jahiliyati ing dalem waktu jahiliyah. Wakana lan ana apa sababu islamihi, sebab islami Abu Bakar iku annahu sak temene Abu Bakar iku ro'a, ngipi sapa Abu Bakar ru'yan ing impen fisami ing dalem negara Sam, Syria, Palestina. Itu sejarahnya itu dulu dari satu negara namanya negara Sam. Faro'a mongko ningali, mongko weruh sapa Abu Bakar fi manamihi ing dalem sarene Abu Bakar. Dadi ngipine annas samsa sak temene srengenge wal qamara lan rembulan iku yakunani ana apa as-samsa wal qamara iku fi hijrihi ing dalem pangkuwane Abu Bakar. Fa akhoda mongkon njupuk sapa Abu Bakar huma ing as-samsa wal qamara biyadihi kelawan tangane Abu Bakar. Wa dhamma lan ngumpulaken sapa Abu Bakar huma ing as-samsa wal qamara fi sadrihi ing dalem dodone Abu Bakar. Wala bisalan nglebokaken, mano murad ngenggo tapi dimakan nglebokaken. Wala bisalan nglebokaken sapa Abu Bakar alaihima ing ngatasé as-samsa wal qamara ridaahu ing slendange Abu Bakar. Disebutkan bahwa Abu Bakar adalah seorang pedagang pada zaman jahiliyah. Sebab mengapa ia masuk Islam adalah ketika ia melihat sebuah mimpi di tanah Syam. Dalam tidurnya ia bermimpi kalau matahari dan bulan berada di atas pangkuannya. Kemudian ia, Abu Bakar, memegang keduanya dengan tangannya dan mendekap keduanya pada dadanya. Setelah itu ia menutupi keduanya dengan selendangnya. Ini mimpinya Abu Bakar sebelum masuk Islam.
Waktu di Syam bermimpi ini, melihat 2 matahari ada di pangkuannya, diambil, didekap di dadanya, setelah itu ditutup dengan selendangnya. Falamma intabaha, mongko semangsane wis nglilir sapa Abu Bakar. Zahaba mongko lunga sapa Abu Bakar ila rohibin maring rohib. Rohib itu pendeta. Kalau orang Kristen, kalau kita kiai. An-Nasara kang agama Nasrani. Ya kala itu orang Islam belum. Abu Bakar belum masuk Islam. Abu Bakar itu orang yang pertama masuk Islam. Wah, ini apalagi. Jadi Abu Bakar setelah bermimpi itu belum Islam. Dia mencari rohib, mencari pendeta Nasrani. Liyas ala supaya takon sopo Abu Bakar hu ing rohib anir ru'ya saking impen. Wahadoro fahadoro mongko hadir sopo Abu Bakar. Waqala lan matur sopo Abu Bakar ar-ru'ya ing impen. Wa talaba lan goleki utawa bertanya, menuntut sopo Abu Bakar minhu saking rohib at-takbiro ing penjelasani impen takbir. Setelah rohib diceritani itu, rohibnya kaget karena cerita ini persis seperti yang rohib baca di kitab Taurat, Zabur dan Injil. Maka si rohib ini ya bertanya, lulu ini kok persis ini. Fakolah mongko takon sopo ar-rohibu pendeta, min aina iku saking endi anta utawi sira. Baru ini ditanya-tanya, sama tekon ndi? Kolan jawab sopo Abu Bakar mim Makkata saking Makkah. Oh bener. Kolah takon sopo rohib min ayyi qabilatin saking endine qabilah. Qabilah itu suku Pak ya, suku. Anta utawi sira. Kolan jawab sopo Abu Bakar min qabilati Taimin saking qabilah Taimin. Sesaat setelah Abu Bakar tersadar dari mimpinya, ia pun bergegas menemui pendeta Nasrani untuk menanyainya tentang tafsiran mimpinya itu. Setelah ia menemui pendeta itu, ia berkata, "Aku telah melihat sebuah mimpi demikian. Aku minta pada Anda mentakbirkannya." Nah, gitu. Rohibnya karena sudah tahu ini tidak sembarang mimpi, karena mimpi ini di Taurat ada, di Injil ada, di Zabur ada, diteliti. Dari mana kamu berasal? Tanya pendeta. Dari kota Mekah, jawab Abu Bakar. Dari kabilah mana kamu terlahir? Tanya pendeta. Dari kabilah Taim, jawab Abu Bakar. Kola takon sapa rohib, wamalan iku apa saknu kau tai pegawean sira? Sampeyan megawe apa? Kola jawab sapa Abu Bakar at-tijaratu pedagang. Karena ini sudah tepat semua, persis seperti di Taurat, Zabur dan Injil, maka si pendeta itu berkata, kola mongko matur mongko ngomong sapa rohib, saya ruju bakali metu fi zamanika ing dalem zaman sira sapa rajulun wong lanang hasimiyun kang bangsa Hasimi, kang suku Hasimi. Yukalu diucapaken lahu keduwe rajul apa Muhammadun, jeneng Muhammad, engko jenenge Muhammad al-amin kang kena dipercaya. Wayakunu lan ana sapa rajul ana iku min qabilati Hasimin saking qabilah Hasim, sukune suku Hasim. Wa huwa utawi rajul iku yakunu ana sapa rajul iku fi akhir zamani ing dalem nabi akhir zaman. Gak ono neh ya terakhir ini nabi niku. Engko arepe metu ngene sampean. Laula dzalika lamun ora mengkono-mengkono rajul lamma khalaqa
yakti orang dadekaken sapa Allah Gusti Allah as-samawati ing pira-pira langit wal aradina lan pira-pira bumi. Apa profesi pekerjaanmu? Tanya pendeta itu. Berdagang, jawab Abu Bakar. Waduh, rohib, alhamdulillah. Pas iki berarti. Memang akan muncul nabi ini yang mengganti Nabi Isa. Ya ini nabi terakhir di benaknya. Maka rohib itu berkata, akan datang pada zaman kehidupanmu seorang laki-laki yang berasal dari keturunan Hasim. Laki-laki itu nanti bernama Muhammad Al-Amin. Jenengane, kok golek ana. Ia berasal dari kabilah Hasim. Ia akan menjadi seorang nabi akhir zaman. Andai ia tidak terlahir, Nabi Muhammad itu enggak terlahir, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Itu penjelasannya pendeta, bukan orang Islam. Orang ini aslinya Jian, pendeta Nasrani. Ini Islam belum tersiar kemana-mana. Lalu bagaimana kelanjutannya setelah Abu Bakar diceritani ini oleh pendeta? Nah, nanti ciri-cirinya seperti apa dan bagaimana titik di mana Abu Bakar masuk Islam, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Bersama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.